Sudah diberkati dalam pujian penyembahan, saatnya firman Tuhan memberkati kita. Baik, kita nikmati lawatan Tuhan pastinya. Amin. Dan perbincangan kita hari ini hal keintiman dalam maksud intim dengan Tuhan. Kenapa dibahasakan dalam maksud intim dengan Tuhan? Dimungkinkan ada kesalahan dalam pengertian. Karena intim itu, keintiman itu kemesraan, identik dengan kemesraan dan konotasinya adalah hubungan seksual. Siapakah gerangan yang punya hak untuk intim, berlaku intim? Hanya mereka yang punya hak. Siapakah gerangan? Mempelai yang sudah diteguhkan. Sebelum Anda menjadi mempelai yang diteguhkan dan melakukannya, itu disebut cabul. Kalau sudah diteguhkan sebagai mempelai dan keluar dari hal tersebut disebut zina, melakukannya di luar kerangka dari mempelai yang sudah diteguhkan itu disebut zina. Nah, inilah bentuk komunikasi yang teratas. Mari saya berikan pembanding dalam hal komunikasi sosial. Berawal dengan berteman. Itu kalau pertemuannya ala kadar, komunikasinya ala kadar. Kalau merasa ada kecocokan akan meningkat, bersahabat karena kebutuhan jumpa ternyata meningkat. Nah, dalam perkembangan kalau menemukan ada chemistry di dalamnya, tentu kalau dalam pergaulan antar sesama ini harus lawan jenis. Kalau sejenis konslet. Oke? Nah, muncul yang ketiga berpacaran. Nah, ketika berpacaran ternyata pasangannya itu menunjukkan tanda komitmen akan masuk pada jenjang yang keempat, bertunangan. Wow, ternyata setelah diamati dia ini setia, ya, sangat bisa dipercaya. Nah, akan masuk pada jenjang yang terakhir, ini yang dinamakan berikrar janji. Ya, kalau dalam bentuk B, serba B, berteman. Kalau Anda duduk dengan berdampingan dengan seseorang dan tidak ada komunikasi, antar Anda bukan siapa-siapa. Tapi setelah berkomunikasi kan dilihat perkembangannya. Kalau itu hanya pertemuan sekadar, itu namanya berteman, ya. Tapi kalau ada kebutuhan yang meningkat, cocok nih aku bergaul dengannya, itu bersahabat, ya. Namun kalau itu lawan jenis dan rasanya nyambung dalam banyak hal nih yang disebut chemistry. Anda anak muda tahu chemistry ya? Halo? Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Oh tahu ibu-ibu. Oke, chemistry, maka berpacaran, nanti kalau sudah semakin meningkat adanya komitmen bertunangan, kalau Anda yakin dia setia, betul tidak? Kita akan menikah dengan seseorang yang setelah dipastikan, wah ini boleh juga nih, dia akan tetap setia nih ya, jadi berikrar janji. Itu kalau B. Kalau P, pertemanan, persahabatan, pacaran, pertunangan, baru pernikahan. Siapakah gerangan yang punya hak untuk memasuki keintiman? Hanya mempelai yang sudah diteguhkan. Andakah mempelainya Tuhan? Harap ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika saya renungkan tentang intim, ini kan awalnya saya diminta jadi pembicara retreat di Brastagi dari jemaat di Medan, khusus para worship leader, dan tema yang dikehendaki hanya satu kata, intim. Sebagai hamba Tuhan saya coba telusuri untuk menemukan makna yang semestinya. Saya mulai dengan konkordansi, buku pinter para pengkhotbah. Ternyata Alkitab dalam bahasa Indonesia tidak ada satu ayat pun yang mencantumkan kata intim. Tidak ada. Kalau dalam bahasa Inggris ada 2 di PL, Ayub Amsal, dan 1 di PB, 2 Petrus 1. Ya, dalam bahasa Inggris di PL-nya intimate, kalau nanti di PB-nya intimately, ya kan intim, betul tidak? Namun ketika dicari bahasa aslinya, ternyata kalau dalam bahasa asli intim oikea. Namun begitu bicara intimate yang diterjemahkan intimate dalam bahasa Inggris, nanti dalam bahasa aslinya bukan pengembangan dari kata intim. Yang muncul ginosko atau epiginosko. Kan harusnya pengembangan intim menjadi keintiman, betul tidak? Intim bahasa aslinya oikea. Tapi ketika bicara tentang keintiman, yang muncul bukan pengembangan dari kata oikea, melainkan ginosko atau epiginosko. Harap Anda tidak bingung ya, karena dimungkinkan bingung memang.
Karena saya awalnya juga bingung kenapa kok begini. Begitu dilihat bahasa Indonesianya, diterjemahkan mengenal, saudara-saudara. Halo? Mengenal. Saya coba renungkan sebelum saya telusuri lebih lanjut. Kenapa kok jadi mengenal ya? Yang sedang saya telusuri adalah tentang intim. Nantinya kalau intim dalam kamus bahasa Indonesia kan hanya 3 hal tuh. Akrab, karib, rapat. Keakraban, kekaripan, kerapatan. Tapi bicara keintiman itu kemesraan. Yang konotasinya hubungan seksual. Oke, saudara-saudara. Nah, begitu saya renungkan sebelum lanjut ayat-ayat lain saya pelajari, ternyata logikanya mulai hadir. Kita tidak mungkin intim dengan seseorang yang tidak pernah kita kenal. Halo, Anda bisa intim nggak dengan seseorang yang Anda tidak kenal? Tak mungkin, betul tidak? Makanya saya tidak heran bahwa cara Alkitab menjelaskan secara bertahap harus ada pembukanya, harus ada awalannya. Demikian juga dalam kekristenan. Kita ini nggak bisa tiba-tiba intim dengan Tuhan. Kalau Anda tidak meningkatkan komunikasi, tadi gambaran secara sosial kan berteman, ya. Anda mungkin kenal Tuhan ala kadar. Kalau Anda rasa cocok, Anda frekuensi jumpa Tuhan, ya doanya pasti meningkat. Aku nyaman sekali ketika aku bincang dengan Tuhan. Ini komunikasi vertikal. Tapi bukan mulai berkembang, ada kasih di dalamnya. Aduh, rasanya kalau nggak ketemu aku kehilangan sesuatu. Halo, nggak bisa tiba-tiba intim. Anda harus menjadi mempelai yang diteguhkan. Halo, nah itu dia, harap. Ya. Nah, saudara-saudara, setelah saya lanjut telusuri, hanya mereka yang benar-benar mengenal Tuhan sajalah yang akan sangat dimungkinkan Anda intim dengannya. Oke? Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau Anda mempertanyakan bagaimana aku bisa mengenal Tuhan pada waktunya. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 17, ya, ini kan janji tentang penolong yakni Roh Kudus. Parakletos yang nantinya berperan sebagai penolong dalam keseharian kita, ada 3 hal seharusnya yang harus muncul dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 17 yaitu roh kebenaran, itu Roh Kudus ya. Dunia tidak dapat menerima dia, itu dunia. Tidak dengan kita. Kita menerima Yesus Tuhan. Betul tidak? Kalau dipertanyakan sebagai apa, harusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah awal dari kepastian selamat dan kita sedang menuju pada kekekalan. Oke? Dunia tidak dapat menerima dia. Itu dunia. Anda bisa menerima Yesus? Roh Kudus? Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tuhan itu kedaulatan. Tuhan di atas segala yang dipertuan. Berarti faktanya nanti kita manusia yang tunduk dan taat. Yang kedua, sebagai Juru Selamat berarti kita mengandalkan Tuhan. Karena beliau pakar dalam menyelamatkan. Kata juru itu kan tentang kepakaran. Juru masak, pintar masak. Juru mudi, ngerti mengemudikan dan seterusnya. Juru selamat, pakar dalam menyelamatkan. Anda ada masalah dengan karir, jangan andalkan kuat gagah manusia. Andalkan Tuhan. Roh Kudus pasti membuatmu breakthrough. Anda dalam 4 bulan mungkin gara-gara, enak kali ya dengar COVID-19 ya. Tiap hari ya. Nah siapa tahu dalam 3-4 bulan Anda memang sangat terpuruk dan terancam bankrupt. Kalau Anda sadar Sang Juru Selamat mampu menerobos breakthrough dalam segala hal, Anda tidak akan mengandalkan kuat gagah manusia. Yang pertama Anda harus buktikan, Anda harus benar-benar menerima Dia. Nah, kalau kita benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, real dalam aplikasi harian, maka ada peningkatan dalam iman sehingga kita peka dengan hadirat lawatan Tuhan. Makanya bagian yang kedua, kan tadi dunia, mana tadi? Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Halo? Kristen yang benar bertumbuh mencapai tingkat kepekaan, dia mampu melihat tanda kutip. Kita sedang saling melihat, ini pemahaman secara lahiriahnya. Melihat di sini tentang melihat Tuhan melalui kasih-Nya, pertolongannya, anugerah, rahmat dan berkat. Nah, berarti tentang kepekaan. Betul? Karena kita punya kepekaan melihat. Nah, kalau kita sering melihat, sering mengalami perjumpaan, pantas tahap ketiganya, tingkat ketiganya, kita bisa temukan kita pribadi yang benar mengenal Tuhan.
Gara-gara kepekaan dalam hal melihat. Saya mau ambil contoh begini. Ini saja deh Bapak yang sedang tunduk. Halo Pak, kenal dulu. Chris Muntu. David, oke ya. Nanti berkembang, kita akan bertemu. Tadi bisa berteman, bisa bersahabat, berpacaran dijauhkanlah kiranya. Sorry Pak ya, enggak lazim Pak ya. Karena di dalam diri kita ya normal ya. Ya, kalau sampai benar terjadi itu something wrong inside, konslet. Konnya slet. Oke, itu geguyon orang Jawa Timur tapi enggak mempan di sini enggak mana. Konslet, oke? Enggak paham, enggak apa-apa. Saya ulang 10 kali tetap enggak mempan ya. Saya sedang coba memecahkan kebuntuannya karena rasanya kok beku amat. Ya, soalnya saya juga rasa tiris, tiris pisan padahal Roh Kudus melawat, harusnya api Roh Kudus membakar kita. Nah, saudara-saudara, sekali jumpa, saya cuma tahu nama. Saya aja lupa. Siapa tuh Pak? Yang ngalahin Goliat. Tadi saya Chris Muntu Pak. David. Oke. Wah populer ya. Oke. Bagaimana kalau 10 kali kami saling melihat, mengalami perjumpaan? Ada nggak peningkatan dalam pengenalan? Sekali jumpa hanya tahu nama. Coba frekuensi perjumpaannya ditingkatkan 10 kali. Ada peningkatan dalam pengenalan. Coba frekuensinya di 100 kali. Coba frekuensinya menjadi 1000 kali. Lama-lama detail. Saya bisa tahu kelebihan kekurangan sama Pak David bisa melihat kelebihan kekurangan saya. Betul tidak? Begitupun dengan Tuhan. Buktikan bahwa Anda benar-benar menerima Dia. Kedaulatannya terbukti dalam segala hal mengandalkan Tuhan. Beliau Sang Juru Selamat. Kita tidak pernah melangkah tanpa advice, tanpa guidance. Guna apa punya penolong, penasihat yang ajaib kalau tidak pernah tanya. Melangkah pun say hello pun tidak. Bahasa saya minimal say hello. Tanya Tuhan, Tuhan berkenankah? Ya, cara Kalimantan, berkenankah? Inikah, itukah, apakah? Ngelucu kedua tetap gagal. Gak apa-apa, belum mempan ya. Saya sedang berusaha ya. Oke, supaya lebih bersahabat gitu ya, saudara-saudara. Karena muka saya jadi kaku karena tiris tadi. Saya udah mulai kendor nih ya. Nah, saudara-saudara, jadi ngomong apa tadi? Aduh, ngomong apa tadi terakhir guyon ya. Jadi pastikan bahwa kita benar tunduk taat, kemudian mengandalkan Tuhan sehingga kita semakin peka dan sering melihat Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi. Begitu kita mengenal itu, memicu Tuhan melibatkan diri, bahkan tetap hadir, menyatu dengan hidup kita. Coba muncul lagi tuh Yohanes 14 ayat 17. Kan dari pihak manusia menerima, melihat, mengenal. Pihak Tuhan nih responnya menyertai, diam di dalam kita. Wow, dahsyat kalau Anda benar-benar mengenal. Karena memicu Tuhan terlibat. Bahkan nantinya Tuhan menyatu. Diam di dalam kita. Kata serta beserta itu kan di luar kita. Tapi kalau menyatu manunggal itu di dalam kita. Betul enggak? Kepentingannya adalah kita memastikan bahwa kita mengalami entering the next level. Pak David minta bantuan boleh? Ini yang seringkali saya pakai untuk menggambarkan tentang pentingnya mengenal Tuhan. Pak David maju ke depan dong. Ya. Pak David berperan sebagai Tuhan. Mari Pak, sini Pak. Hanya pura-pura. Nggak mungkin jadi Tuhan, ya kan? Iya, Bu Iin aja nggak mungkin, ya toh? Lu nggak mungkin, ya memang arahnya serupa segambar rancangan awal, ya toh? Nek mengkudeta Tuhan kan nggak bisa, ya toh? Pura-pura ya Pak ya, pura-pura jadi Tuhan yang saya mau pinjam tangannya. Berarti ini tangan Tuhan, ya toh? Nah, kalau saya sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin hari pengenalanku terhadap pribadi Tuhan akan semakin meningkat. Akibatnya aku tidak mau lagi jadi orang percaya saja. Aku maunya jadi orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan tolong. Nah ya, saya ngambil dari tempatnya Bu Iin supaya yakin bahwa tenan, bersih. Ini dia ya Bu, boleh ya? Tisu anyar, belum nempel irung.
You know Irung? Oke. Nah, ini mewakili hidup saya. Hidup saya dulu, wah berantakan ya. Tapi karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dalam perjalanan nanti saya buktikan bahwa beliau berdaulat, beliau saya andalkan, aku semakin peka dengan lawatan hadirat Tuhan, aku semakin mengenal pribadi Tuhan, proses Tuhan menyucikan hidup pun ikut terjadi. Amin. Halo, oke. Sehingga saya tidak mau lagi jadi orang percaya saja. Saya maunya jadi orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Genggam Pak. Iya toh? Nah, merintah Tuhan tidak layak ya, tapi ya namanya sedang digambarkan. Coba bayangkan kalau benda putih ini benar-benar hidup saudara. Inilah hidupmu, keluargamu, pekerjaan bisnismu, apa saja dalam dirimu yang kau benar percayakan dalam tangan Tuhan. Percayalah Tuhan yang diberi kepercayaan akan mengelolanya dengan baik. Kenapa hidupku ayam tentrem kartora harjo? Damai. Dan aku ingin selalu dekat dengannya, menyatu, intim. Karena di tangan Tuhan itu sebuah pilihan yang tak terelakkan. Ini tidak akan pernah bisa ditawar lagi. Aku mau di tangan Tuhan. Amin. Amin. Pemicunya adalah kalau Anda benar ingin intim pada waktunya, buktikan 3 hal tadi. Sehingga Tuhan akan melibatkan diri bahkan menyatu. Loh, dari pihak Tuhan aja programnya menyatu, masa Anda tidak mau menyatu? Aneh kan? Halo, sudahkah Anda mencapai tingkat yang satu ini? Anda tidak gentar lagi menghadapi apapun. Kenapa? Ada di tangan Tuhan. Tuhan maha dalam segalanya. Dan Tuhan sumber dari segala sesuatu. Sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kejayaan, sumber kedahsyatan, sumber dari segalanya. Amin? Puji Tuhan. Terima kasih Pak David. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu dia. Jadi penting kita mengenal pribadi Tuhan. Mari saya berikan gambaran ayat ya, untuk memastikan memang kita harusnya menjadi Kristen yang tak terpisahkan yang disebut mempelai ya. Yohanes 17 ayat 3, kalau saja benar Anda mengenal Tuhan, inilah yang akan muncul. Yohanes 14 ayat 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Anda bagian dari kekekalan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ini yang harus terjadi. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Di dunia ini banyak agama dengan Allah kebanggaannya masing-masing. Namun percayalah bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita sapa dalam nama Yesus ya adalah Allah yang benar. Amin. Tidak hanya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Yesus Kristus yang telah Engkau utus sebagai Mesias. Yesus Kristus sebagai seorang yang sangat diurapi untuk terus mendampingi kehidupan setiap kita. Pastikan Anda benar mengenal Allah dalam nama Yesus satu-satunya Allah yang benar. Dan Anda juga mengenal bahwa beliau seorang yang diurapi Tuhan. Yesus Kristus, the anointing one, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, jadi pastikan, sebab ketika lanjut saya telusuri tentang hal intim dengan Tuhan. Kata ginosko, epigenosko sebagai awalannya. Ternyata kata mengenal itu, kata intim itu lebih, keintiman itu lebih dari sekedar mengenal. Karena lebih pada menikmati atau dinikmati. Mari buka ayatnya dari Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23 mengatakan begini. Saya tidak tahu Anda bakal terkejut apa tidak. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, diusir dan dianggap pembuat kejahatan. Siapakah gerangan mereka? Ayat 22. Ayat 22. Inilah yang diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga.
Bayangkan kalau Anda seorang yang dipakai Tuhan begitu hebat bernubuat, mengusir setan, mengadakan bukan sedikit, banyak mujizat. Ini hamba Tuhan yang luar biasa ini. Tapi heran kenapa 23-nya Yesus berkata, 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara-saudara, sebenarnya ini kan baru awalan ya, kata mengenal. Karena pengertiannya lebih pada menikmati atau dinikmati. Jadi kalimat yang akan muncul sesungguhnya, aku tidak pernah menikmati kamu. Aku tidak pernah intim denganmu. Halo? Kok bisa? Kan ini hamba Tuhan yang hebat. Bernubuat? Ya. Apa tuh? Bernubuat. Apa? Yang kedua apa tadi? Mengusir setan. Dan yang ketiga mengadakan banyak mujizat. Kenapa kok jadi seperti ini serius ya? Diusir, dianggap sebagai pembuat kejahatan. Untuk menjelaskan ini, saya berikan contoh dari PB dan PL masing-masing satu. Yang pertama dari Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Ya. Mari perhatikan Anda perilakunya yang mana. Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya terus. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tadi ada kata yang terulang, melayani. Tidak salah kita sibuk melayani seperti Marta. Tapi sebenarnya bincang pelayanan, yang pertama harusnya kita melayani Tuhan baru melayani pekerjaan Tuhan. Di dalamnya ada sesama. Tuhan mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Maria ini pilihan yang terbaik yang tidak bisa diambil. Anda boleh sibuk dan bangga dengan posisi Anda, tapi itu bisa diambil. Dalam kenyataan, ini tahun kemarin saya 10 Juni merayakan 36 tahun jadi hamba Allah. Jamaah. Oi jamaah. Haleluya. Oke. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dalam sejarah pelayanan saya, ternyata sesibuk apapun dan sebangga apapun yang saya sedang lakukan, fakta saya mengalami 5 kali. Dan apa yang saya sedang nikmati terambil dari hidup saya. Dulu kalau saya sedang bersaksi rentetan kejadian ini, saya sebutkan nama lembaga plus tokoh. Tapi karena saya dapat nasihat atau teguran, ada kemungkinan lembaga atau seseorang dipermalukan, saya menyebutkannya saja, tapi Anda pasti menangkap sebenarnya kemana perbincangannya ya. Ini kan tahun ke-36, 4 tahun 4 bulan pertama, saya ada di sebuah gereja yang boleh dibilang terpesat di Nusantara, di Jakarta. Karena gereja ini mengadopsi pelayanan Yonggi-cho yang ketika itu dianggap sebagai gereja terbesar di dunia. Oke. Nah, awal sih aktivis seperti biasa pada umumnya. Namun lama-lama dalam anugerah Tuhan diberi bekal saya untuk tampil sebagai termasuknya worship leader generasi 1. Hingga satu ketika kemanapun sang tokoh pergi untuk KKR di berbagai kota, sayalah pendampingnya untuk memimpin pujian. Ya, 35 tahun lalu lah kurang lebih ya. Nah, saudara-saudara, lama-lama ternyata mulai muncul jealous karena muridnya banyak.
Saya som angkatan 3, 246, istri saya som angkatan 4, 260 lebih. 4 angkatan sudah angka ribunya udah masuk. Anda bisa bayangkan aktivis, murid, orang-orang dimuridkan di gereja tersebut banyak saudaraku. Ketika kita sama rata, gak ada masalah. Begitu mulai tanda kutip dipakai Tuhan, berguna, ternyata mulai muncul jealous. Gitu lah. Harap-harap sih pemimpin gereja dimanapun kupingnya nggak tipis. Halo. Nah sebab kalau sudah muncul jealous itu kan beritanya macam-macam saudara-saudara. Apalagi memang dasarnya saya masa lalunya jeblok. Anda kan tahu, nggak usah ulang ya saya bersaksi tentang masa lalu, pokoknya jeblok lah. Anda kok kayak cengok begitu sih nggak enak deh. Janganlah saya terus mempermalukan diri saya terus dong. Hah? Ya saya gambarkan saja lah dalam bentuk studi lah. Kan saya studinya 4 perguruan tinggi ya. Pernah ekonomi akuntansi makanya jadi akuntan. Pernah sospol makanya zaman Akbar Tanjung Ketua Umum KNPI saya Departemen Mahasiswa. Kang Tata Hatarjasa Ketua Umum AMPI saya juga Departemen Mahasiswa. Juga Teologia dan UNC Cipinang University. 4 perguruan tinggi. Udah lah ya cukup lah ya. Saya nggak usah ulas lagi lah ya. Makin jeblok saya kalau udah digituin ya. Nah kadang-kadang ya ini resiko pelayanan. Kadang-kadang aku bersaksi tentang masa lalu. Ada orang yang menceritakan jadi masa kini. Paham gak sih? Itu kan kesaksian tentang masa laluku. Tapi ada orang yang bikin itu masa kini. Kris muntutu ya. Nah nanti kan zaman dulu kan rinciannya ada tuh. Apa yang kubuat ya. Pokoknya narkoba dan lain-lain gitu saja lah ya. Nah saudara-saudara. Akhirnya tumbanglah saya. Saya sibuk kayak Marta, sibuk saya. Banget. Nyaris tanpa jeda. Dan dalam anugerah atau kebanggaan, saya buka 54 cabang. Nanti 3 aku pimpin sendiri. Karena sampai batas 51 orang bilang, you buka kasih orang lain, you buka kasih orang lain. You kapan mimpin? Iya ya. Nggak paham ya, oke. Pokoknya saya pekerja keras. Nah, saudara-saudara, enggak ini lama-lama kayak pamer jadi enggak enak ya. Nah, saudara-saudara, namun tak lama kemudian, dalam anugerah, saya atau sebutannya apa ya, diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah yayasan yang membawahi 56 persekutuan doa. Dulu ada peraturan bahwa persekutuan itu harus dalam naungan, entah gereja lokal atau yayasan. Ya, Anda bayangkan loh, zaman itu mimpin 1 PD terhormat. Bagaimana kalau 56 PD? Saya bisa undang siapapun karena kebutuhan pengkhotbah begitu banyak. Betul? Tersanjung saya. Cuman ada hamba Tuhan yang sudah dari dulu bercokol. Nampaknya 2 tahun kemudian saya baru lihat gelagat dan terbukti dia nggak bisa terima. Kenapa yang hadir dari dulu tidak terpilih? Kenapa Krismu untuk pendatang baru jadi muncul sebagai pemimpin pengelola? Halo? Tumbanglah lagi saya. Si Maria ini tumbang lagi. Tumbang lagi. Namun tak lama kemudian ketemu artis yang sangat terkenal dan ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Bisa ketemu gak? Saya gak mau sebut nama, udah ditegur soalnya ya. Dan ternyata saya gak lama itu ditumbang, gak lama kemudian. Terus dia ketemu. Kemana aja? Aku udah lama kepengen ketemu kamu. Iya Bung. Ke kantor ya? Oke, nanti kapan-kapan Bung. Nah benar saya ke kantor. Terus beliau bilang. Bung sudah doa lama. Bung butuh wakil gembala dan kamu orangnya. Wih, secepat itu Bung. Saya mesti doa dulu. Saya mesti tanya istri. Apakah dia bersedia. Jangan lama-lama, saya tunggu. Singkat cerita, jadi. 2 tahun kemudian sama hitung-hitungannya. Kok family, saya nggak sebutlah apanya ya. Karena ternyata ketahuan juga jadi nggak enak saya. Yang MTH dari sebuah sekolah teologi yang begitu hebat dan terkenal zaman itu. Ya, kok nampaknya kesimpulan dari perilakunya begini. Kok orang lain sih yang dijadikan wakil? Kan biasanya KKN atau NKK.
Halo, biasanya. Tahu KKN? Nggak tahu ya, Anda terlampau rohani untuk memahami yang agak-agak. Iya kan? Pemicunya ada sebuah pengajaran yang dianggap aneh waktu itu dan itu peluang. Ya. Dan Krismuntu tumbang lagi. Wow, keambil lagi. Nggak lama kemudian, adik rohaniku yang sedang sangat terkenal. Kan waktu itu yang pelayanan rohani di televisi kan cuma satu. Anda tahu dong siapa yang sangat terkenal. Beda 9 tahun dengan saya. Saya bisa menyebutnya adik rohani dari lembaga awal yang sama. Tapi nantinya melejit kayak roket mendunia. Kakaknya jauh dibanding dia. Ya. Nah dia bilang ke kantor lah. Ternyata dia minta saya untuk jadi manajer operasional. Kan ini berarti orang ketiga ya. CEO, COO, ya baru manajer operasional. Waktu berjalan, perang bintang. You know perang bintang? 2 raksasa berselisih. Krismuntu bingung. Mau ke kiri salah, mau ke kanan salah. Krismuntu tidak berpihak. Dan Krismuntu kejepit di antara 2 raksasa. Cep dan mental. Dum. Wah, yang berantem siapa, yang jadi korban siapa. Dan seterusnya. Halo? Yesus bilang, engkau sibuk seperti Marta. Bagus, enggak salah. Melayani itu enggak salah. Tapi Yesus berkata, bersimpuh di kakiku, bergaul denganku, mendengar suaraku. Ini pilihan yang terbaik yang enggak bisa diambil. Emang bisa, kalaulah Pak David Tuhan. Ini baru bicara tentang bergaul dengan raja di atas segala raja. Ya, saya sedang ketemu raja, sedang dengerin suara raja. Tahu-tahu ada orang lain datang. Chris, gua cari lu kemana-mana, taunya ada di sini. Sini lu, ikut gua. Berani nggak narik saya dari hadapan raja? Kim. Halo, nggak bisa diambil. Halo, melayani Tuhan lebih utama. Kita bukan sumber. Kok berani-beraninya sebelum berhadapan dengan Tuhan, kita langsung melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani, kita akan membagi kasih. Kalau engkau tidak kunjung jumpa sumbernya untuk diisi, begitu kosong kering kerontang yang ada konflik. Kita mengempartasikan iman, kita mentransfer pengurapan, tapi kita bukan sumber. Kita harus lebih dulu bersimpuh di kaki Tuhan. Baru kita melaksanakan tugas pelayanan. Amin. Ya, sadar kita bukan siapa-siapa. Kita ada di ladang Tuhan hanya karena anugerah. Oke. Bahkan di PL, saya ambil satu juga. Digambarkan porsinya. Yesaya 6 ayat 2. Porsinya pun tampil di sini. Sebentar. Minum. Boleh? Boleh ya? Oke. Iya Bu, sama-sama minta izin Bu. Ya, kalau di kepolisian gitu ya, izin minum. Ya. Tapi heran, tetap banyu putih. Dan kalau ibu ada pasti hanya putih. Kalau saya harapnya Starbucks. Oke. Dan lelucon saya udah memicu 7 gereja. Asal Krismuntu pelayanan di mimbar Starbucks. Iya, ada yang udah 7 tahun bahkan. Halo? Iya kan? Halo? 7 tahun. Weh, setahun aja berapa kali undangan? Kali 7. Saya pernah tanya. Karena saya datang dia bilang, gak pernah lupa Pak Kris. Gak lupa apa? Lihat di mimbar. Ada apa? Lihat. Ada apa? Starbucks. Halo? Wih, sudah 7 tahun gak lupa. Kok bisa? Bisa, ada ayatnya. Memberi segelas air putih buat hamba Tuhan saja aku diberkati. Apalagi Starbucks. Berapa kali lipat? Halo, Starbucks. Lu pengusaha berbuat apapun ada kalkulasi. Anda anggap lucu? Mending dia tergerak, Anda tidak. Saya tetap penyu putih. Ya tapi kan dilarang ya sama Bu pemimpin ya. Mesti manut. Nah saudara-saudara, baik. Porsinya, Yesaya 60 ayat 2, porsinya bahkan tampil. Yesaya 6 ya tadi. Kok 60 ya? Yesaya 6 ayat 2. Ya, 6. Mengatakan,
Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nampaknya ini serafim kan? Betul? Oke. 2 sayap dipakai untuk menutup, sepasang berarti kan? Muka. 2 sayap dipakai untuk menutup kaki. Ini sikap hormat atau menyembah, saudaraku. Di zaman kerajaan, kalau seorang raja mau lewat, jangan kira ada orang bisa berdiri di pinggir kiri kanan. Ketika raja mau lewat, masyarakat akan sujud, kemudian tunduk sebagai penghormatan. Bahkan ada raja atau kaisar yang punya peraturan, berani nggak lihat raja, langsung pang, kurang ajar. Kan kadang-kadang di tengah masyarakat kalau kita lihat seseorang lebih lama sekian detik langsung, apa? Hah? Wani? Nah, itu biasanya darah ayam ya. Tahu darah ayam? Biasanya darah ayam, ya kan? Anda lihat ayam jago, enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada masalah. Tiba-tiba ceker-ceker tanah, kembangkan sayap. Opo? Wani kon. Wani kon be aku. Wani kon. Anda yang ngamuan, Anda darah ayam memang ya. Padahal kita udah ditebus oleh darah Kristus ya. Anda yang ngamuan itu darah ayam. Nah, saudara-saudara, ini tentang sikap menyembah. Ya, 2 pasang 4 itu dipakai untuk menyembah. Ya, 1 pasang dipakai untuk terbang, untuk beraktivitas. Seringkali dalam pelajaran pujian penyembahan ini dianggap menggambarkan porsi. Melayani Tuhan itu 2 porsi, melayani pekerjaan Tuhan itu 1 porsi. Kalau dikaitkan dengan liturgi, worship lagu penyembahan itu 2 porsi, praise itu 1 porsi. Tapi kalau lihat Mahanaim, wow, semuanya untuk menyembah. Halo? Ini peluang untuk, kan kita suka bilang, aku menikmati Tuhan, kasihnya anugerah rahmat dan berkat. Emang kamu aja yang menikmati? Aku juga ingin menikmati. Aku ingin menikmati kamu. Kenapa satu ketika hamba Tuhan yang sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, diusir. Hai pembuat kejahatan. Kamu melayani sesungguhnya bukan untukku. Kan bisa saja orang yang begitu sibuk tanpa mendahulukan Tuhan. Melayani untuk popularitas, melayani untuk berkat, melayani untuk diposisikan. Kamu bukan untuk kemuliaanku, kamu pencuri kemuliaan. Kalau kamu sadar pentingnya bergaul intim denganku. Aku ingin menikmatimu. Kalau kamu terus sibuk, kapan aku menikmati kamu? Kamu sibuk, bukan dengan kehendakku. Halo? Kan enggak enak ya? Enggak tahu Anda bakal enak apa enggak ya? Anda dipakai Tuhan sampai bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Saatnya tiba, Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Enggak kenal. Pergi, pembuat kejahatan. Ngerti sekarang maksudnya? Pentingnya intim dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin menikmati kita. Bukan hanya kita yang menikmati Tuhan, tapi Tuhan juga menikmati kita. Kapan sih Tuhan menikmati kita? Ketika kita bersimpuh di kakinya. Ketika kita bergaul dengannya. Kan lihat ya, posisi Maria kan kata Alkitab tadi dekat kaki Tuhan ya. Dalam bacaan tadi betul? Gambarannya saya dulu agak bingung ya, dekat kaki itu gimana ya. Saya mendapatkan jawaban ketika pimpin Holy Land dan guide lokalnya bilang, rumah-rumah Yahudi zaman dahulu kala yang dimodernisasikan bagian ini mulai hilang. Yang dahulu kala itu ada semacam balai-balai depan rumah. Di balai-balai itu ada tempat dudukan kitab besar untuk menaruh Taurat. Dan tugas orang tua setiap hari membacakan Taurat kepada anak-anaknya. Agar sejarah turun-temurun tentang karya Allah terus dimengerti dan tidak akan pernah putus. Jadi Yesus di balai-balai berarti lebih tinggi, sedangkan Maria bersimpuh dekat kakinya. Halo? Beda dengan Marta yang tiba-tiba dia kan sibuk tadi. Berarti dia lebih tinggi dari Yesus kan, dia berdiri. Betul? Sudah lebih tinggi, komplain, nyuruh lagi.
Tuhan gak peduli nih. Aku sibuk pelayanan sendiri. Suruhlah. Sudah lebih tinggi, kurang ajar ya. Halo? Harusnya kan kalau betul beliau raja di atas segala raja, kita punya rasa hormat, cara mendekatnya pun beda. Halo? Saya paham karena Iya, tidak hanya itu. Sebenarnya nama saya kan di depannya ada R-nya. Ya. Kalau ketemu, kalau dulu kan Mbah Hamengku 9 yang wapres ya. Sekarang Om ya, dari papa saya. Itu enggak bisa, kita harus bersimpuh saudara-saudara. Harus bersimpuh. Ini mendekati Yesus lebih tinggi. Komplain, nyuruh lagi, suruhlah. Awas Anda yang sibuk dengan tugas pelayanan tanpa menghormati Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita dipakai Tuhan sehebat apapun hanya karena anugerah. Amin. Tapi masih ganjel. Kenapa sih Tuhan mesti mengenal lebih dulu? Ternyata ini kata ungkapan penghalus yang bersifat umum. Artinya diketahui semua orang untuk hubungan seksual. Kenapa dimulai dengan mengenal? Enggak langsung tentang hubungan seksual. Karena ini idiom yang halus dan sopan. Ini kalau pelajaran etika Kristen. Tuhan mengajarkan kita beretika. Kristen yang sopan akan jadi berkat. Tapi yang kurang ajar Anda akan jadi batu sandungan. Halo? Jadi kita harus punya etika dalam kekristenan ya. Jadi ini eufemisme. Kata ungkapan penghalus yang bersifat umum terkait dengan hubungan seksual. Mari saya buktikan juga, satu dari PB, satu dari PL. Ya. Lukas 1 ayat 34, ini mewakili PB, ketika Maria mendapatkan berita akan mengandung dan melahirkan bayi kudus, Yesus Tuhan. Lukas 1 ayat 34 mengatakan demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ingat Maria akan dapat berita ya, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Yesus. Dia berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ternyata secara harafiah terjemahan pada penggalan yang terakhir, kan tadi penggalan terakhir karena aku belum bersuami ya. Berarti mana mungkin aku hamil, aku melahirkan apalagi. Harusnya terjemahannya mengatakan begini, karena aku belum mengenal laki-laki. Karena aku belum intim dengan seorang laki-laki. Karena aku belum menikmati laki-laki. Secara harafiah terjemahan tepatnya harusnya seperti itu. Mari saya ambil juga Kejadian 4 ayat 1. Ya, ini jelas letterleh muncul kata bersetubuh. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa dan seterusnya. Kata bersetubuh di sini bahasa Ibraninya yada. Dan yada diterjemahkan sama halnya ginosko, mengenal. Dan ternyata yada adalah kata yang dipakai untuk penyembahan. Dan penyembahan adalah tindakan intim umat terhadap Allahnya. Jadi harusnya lega sekarang. Tuhan kenapa kok jelimet sih? Intim-intim saja, no. Perlu ada kata penghalus, ungkapan halus, ungkapan penghalus dalam hal hubungan seksual. Dan itu diketahui umum. Kan kita kadang terjadi nih, misalnya nih. Anak muda aja ya. Kamu siapa? Aku lali. Joshua. Tiba-tiba Joshua beripit. Orang tanya, kenapa kok Joshua cepat-cepat? Ya, orang akan spontan, mungkin dianggap biasa, padahal nggak sopan. Berak. Mau berak? Nggak sopan. Diganti, beol. Lama-lama diganti, pup. Tetap nggak sopan ya? Ya mungkin air besar gitu ya. Besar. Itu eufemisme. Loh ya, ini menggambarkan tentang kenapa kok nggak langsung tentang keintiman. Kenapa kok bukan pengembangan oikea? Kenapa kok jadi ginosko atau epiginosko, mengenal?
Karena memang dari sini awalannya. Dan itu berlaku umum di sana. Itu berlaku umum. Ketika bilang mengenal, itu tahu sebenarnya. Itu tentang keintiman. Dan ingat loh, hanya yang punya hak. Kalau Anda belum mencapai tingkat yang kelima, Anda memang gak punya hak. Ya, sebelum tadi kan berteman, bersahabat, berpacaran, bertunangan. Ini kalau melakukan, cabul namanya. Kalau sudah menjadi mempelai yang diteguhkan, kalau masih dalam kerangka rumah tangga, oke. Keluar, zina. Jadi mari kita menjadi umat yang benar mempelainya Tuhan. Karena kita akan punya minyak cadangan. Ketika kita intim, dia akan terus terisi. Terisi. Walaupun sama-sama terlelap, kita siap masuk dalam perkawinan anak domba. Gak apa-apa. Anda enggak amin, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti saya khotbah, saya juga aminnya. Gak apa-apa. Saya juga ada biasa gitu ya. Saya khotbah, amin. Amin, 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 amin. Gak apa-apa ya. Saya capek kok nunggu amin ya. Capek juga nunggu amin ya. Ya, saya walaupun mendekat, menjauh, maksudnya supaya lebih komunikasi ya. Tapi kalau saya mendekat kok kelihatannya, ya sesama makhluk bumi jangan gitulah ya. Anda kira saya alien apa? Tuh UFO parkir di sana ya. Oke, mari kita bincang tentang cara Alkitab menggambarkan tentang hubungan intim Allah dengan umatnya. Ternyata Allah memakai atau menggambarkan bagaimana hubungan suami dengan istrinya. Halo? Cara Allah menggambarkan tentang hubungan intim beliau, Allah dengan umat, itu dipakai hubungan suami dengan istrinya. Ya, karena hubungan suami istri inilah yang hubungan yang paling atau sangat intim. Terbukti dengan hadirnya buah keintiman. Noel anak laki saya ikut. Noel ini hasil karya keintiman papa mama. Anak muda yang lain, betul nggak ya? Kalau nggak jawab berarti jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Ya, hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat intim. Terbukti dengan nantinya hadir buah keintiman. Nah ini dia, ada buah keintiman antara Yosua dan ya, berhak karena mereka sudah diteguhkan. Berhak. Anda yang belum diteguhkan jangan coba-coba ya. Kita jaga hidup ini agar Tuhan semakin dimuliakan. Gak amin ya, gak apa-apa. Liar, pakai terus. Bonyok kan. Nah, iya, ditunggu jawabannya gitu. Kok kelihatannya mikir lama lu. Heran, kesimpulannya umben. Ya kan, harusnya cepat bereaksi ya supaya firman itu bekerja. Nah, somben itu bahasa Yunani. Ya, kalau ketemu bahasa asing dan pendeta yang mengatakannya, mari curiga. Ini kalau enggak Ibrani Yunani. Supaya saya juga kelihatan pinter gitu loh, saudaraku ya. Iya, saya sengaja mengeluarkan bahasa asing gitu supaya orang curiga. Ini pendeta kok pinter ya. Ini kalau enggak Ibrani Yunani nih. Loh, ya kan kalau pendeta yang mengeluarkannya ya dua kemungkinan ya. Iya tahu dong PL kan Ibrani ya. Betul ya PL ya Ibrani. Kalau PB Yunani itu tahu kan Yunani. Sedulure Yutari, Yuminah, Yuminam dan Yuyu lainnya ya. Minum dululah. Anda mendelik tok ora enak. Oke. Mari lihat kitab Hosea. Ternyata keluarga Hosea dijadikan gambaran tentang hubungan Allah dengan umatnya. Saya belum tanya, saya bebas ya Bu? Waktu bebas ya Bu? Rasain. Oke. Bebas, merdeka. Oke. Saya mulai dengan Hosea pasal yang pertama, ayat 2 dan 3. Di situ ada judul yang mengatakan keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Di layar nggak ada. Kalau di Alkitab Anda menemukan judul keluarga Hosea sebagai gambaran. Hosea mewakili Allah, Israel menggambarkan umat Kristen. Ya, kita kan Israel rohani ya. Ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Ketika Tuhan berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah
kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. 3. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki dan seterusnya. Ya. Jadi dalam rangka menggambarkan Tuhan yang setia, Allah yang setia, maka inilah yang harus dilakukan oleh Nabi Hosea. Ya. Siapa namanya, Dek? Hah? Masih bujang ya? Kalau kamu seperti Hosea gitu dipanggil jadi nabi, mau enggak? Hah? Kenapa enggak ya? Terus ada dalam rangka kamu menjadi nabi dan berperan sebagaimana Tuhan yang setia, firman-Nya berkata, siapa nama tadi? Adi, kawinlah itu pelacur. Kawinlah pelacur. Peranakanlah anak-anak sundal. Mana? Ih, kamu senang gak sih sama pelacur? Hah? Oh, boleh juga ya? Wah, boleh. Hebat. Tidak apa-apa, wong ada ayatnya ya. Ada ayatnya ya. Kan Tuhan punya maksud gitu ya. Iya. Ya, walaupun merinding disco ya tidak apa-apa. Merinding disco ya. Simbolis ya. Iya. Aduh, bukan main ini yang namanya Hosea ya. Oke, dilakukan nih Hosea ya. Saya cepat langsung menuju ke Hosea 2 ayat 15 hingga 19. Wah, luar biasa Hosea ini ya. Hosea 2, 15 mulai hingga 19. 15, ini 15 ya. Ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, akan ada muncul beberapa hal ya. Aku menjauhkan para Baal dari mulutmu. Ya, jadi Hosea bertugas untuk menyingkirkan Baal dari mulutnya. Ya, nanti diganti dengan kalau kita nih yang tadinya nama dewa, nama Allah yang kita sering sebut, sekarang sudah ganti jadi nama Yesus. Oke? Maka nama mereka tidak lagi disebut. 18. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Itu yang kedua, ya, yang namanya pelacur, Anda tahu dong cara bergaulnya, cara mengungkapkan emosinya. Halo, seringkali kan, latahnya juga ngagetin lu. Saya nggak mau kasih contoh, saya aja pernah kaget. Saya pernah kaget ada orang latah, latahnya, nggak bisa diungkap dah. Pakai eufemisme juga, saya juga nggak tahu milih apa gitu ya. Anda yang jenius bisa mengembangkannya ya. Kalau udah terlampau rohani jauh dari kesimpulan. Ya. Nah, termasuk di dalamnya sumpah serapah dan ungkapan-ungkapan satwa itu loh. Kalau marah dasar cicak, cacing, capung. Aslinya anjing, babi, bangsat. Kalau Surabaya cangkrik. Kalau Jakarta berani lu ngadalin buaya, dirinya dibilang kadal. Orang lain kadal, dirinya buaya gitu ya. Halo? Itu kan maksudnya diciptakan untuk maksud baik, tapi dipakai untuk sumpah serapah. Saya percaya yang di sini tidak melakukannya. Nah, yang amin asli ya. Oke, yang nggak bilang amin masih. Ya. Aku masih seperti yang dulu, masih gila, masih edan. Gitu. Pak David, amin ya. Udah enggak lagi ya. Iya, enggak lagi. Loh sama Pak David, sama kok ya. Ya, iya, woi saya kan ekstrovert emosional ya. Ya, nah saudara, yang ketiga, aku akan, udah 2, 3 sekarang, aku akan apa? Ayatnya mana tadi? Halo? Oke, aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Ya, ini alat-alat kekerasan. Ya, dibimbing sedemikian rupa untuk jadi lembut.
ya, tentram. 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aduh, terhormatnya. Tadinya kan, sebutan di sananya kan sampah masyarakat. Betul? Tapi ketika diambil jadi istri Hosea. Aduh, indahnya, aku menjadikan engkau istri selamanya. Menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Coba satu ayat lagi coba. Kelihatannya 20 di sini ya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Target akhirnya pengenalan kan? Betul? Tapi kok di pasal 3-nya, waduh pasal 3-nya. Pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Lihat, dikaitkan dengan Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, duanya. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Kembali ditebus. Hati-hati dengan kue kismis ya. Kenikmatan daging. Halo? Hati-hati. Digambarkan kalau engkau senang dengan kue kismis. Mencelakakan, mencelakai. Saya tidak tahu Anda pernah dengar nggak ilustrasi ini tentang seorang hamba Tuhan yang sedang berekreasi di sebuah desa dan melihat sebuah peristiwa di mana seorang dari jarak agak jauh dia lihat, kok aneh ya, orang ini kok dibuntuti sejumlah babi. Pernah dengar? Bilang belum, saya akan cerita. Ya, sebab kalau Anda bilang pernah, saya tidak tahu bahan lain. Aduh asik ya, asik. Oke. Ini orang kemanapun belok, itu babi ikut belok. Hingga satu ketika masuk ke satu pekarangan, di pekarangan itu ada sebuah gedung. Dan ketika dibawa masuk gedung, babi ini juga ikut masuk. Karena dia penasaran, dia mendekat. Ketika sampai di dekat dan sampai di halaman, ternyata RPH, rumah pemotongan hewan. Jagal. Halo? Kok mau ya? Buntutin terus sampai ke halaman, sampai ke rumah jagal. Ngerti jagal toh? Dia ngek-ngek saudaraku. Terus dia tanya, apa rahasianya babi itu kok buntutin kamu terus? Ternyata dia pegang satu mangkok yang berisi makanan kesukaan si babi. Dia jatuhkan satu persatu. Wih, dia rebutan, jatuhin lagi. Dia tidak perlu giring ini babi, cuman dia jatuhin satu persatu makanan yang disukai. Ya, terus dia jatuhin sampai ke masuk halaman, masuk ke rumah jagal. Begitu masuk, tutup. Kalau Anda menyukai kismis, menggambarkan tentang kenikmatan daging. Entah sadar entah tidak, Anda akan membuntuti terus. Tanpa disadari sampailah di halaman, sampailah di rumah, dan pintu ditutup. Kek! Selesai. Mari lihat dari cara Tuhan menggambarkan betapa Tuhan itu setia. Dan jadilah setia. Halo? Amin? Iya, ini cara Tuhan menggambarkan. Jadi kalau Anda tidak mau mengambil keputusan untuk setia, apa sih yang bisa membuat kita tetap setia ketika kita, kalau gambarannya tuh mendekat, melekat hingga di hati Tuhan. Halo? Daud kan seorang yang ada di hati Tuhan. Saya rindu banget. Saya bukan saja seorang yang melekat kepada Tuhan. Kan kadang-kadang orang pikir targetnya tuh ibadah ini kan mendekatkan diri kepada Allah yang kupercaya ya. Targetnya kan mengalami perjumpaan. Kalau sudah jumpa putuskan. Jumpa temporary atau terus. Kalau Anda jumpa setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anda putuskan untuk selalu jumpa. Itu kata melekat. Itu yang digambarkan di lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kita carang. Halo? Anda belum pernah dibesarkan di Sunday School? Kindergarten?
Nggak tahu ya, kuping lokal, sekolah minggu, kakean pohong. Makanya banyak keju, supaya tahu kindergarten, Sunday school. Ya, kalau nggak paham ya sekolah minggu, deso. Ya. Nah, jadi Yesus pokok kita carang. Aku seperti ingin sekali satu ketika aku dapat konfirmasi. Aku bukan hanya melekat, tapi di hatinya Tuhan. Wow, dieling terus sama Tuhan itu indah. Ya, hanya yang intim loh. Aku ingin mendapatkan konfirmasi tadi. Sudah melakukannya, tapi aku ingin dengar Tuhan. Aku dalam posisi Daud ada di hatimu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita memasuki bagian yang keempat tentang ada 4 keadaan yang harus terpenuhi. Kalau engkau benar rindu intim dengan Tuhan. Sebelum lanjut, rindu intim enggak? Jenjang komunikasi mana yang sudah engkau capai? Harap yang hadir di Mahanaim ini sudah enggak berteman lagi. Nah itu awal. Bersahabat? Berpacaran? Halo? Bertunangan? Atau sudah pernah berikrar janji? Aku pastikan aku mempelai yang tak terpisahkan denganmu. Aku pastikan. Ya, karena bicara kasih setia yang nantinya diterjemahkan sebagai integritas ini dibutuhkan di segala bidang kehidupan. Ya, oke. Saudara-saudara, ada 4 keadaan yang harus terpenuhi kalau Anda benar rindu intim dengan Tuhan. Yang pertama, itu harus benar-benar privat, hanya antara aku dengan Tuhan. Yang kedua, melibatkan 2 pihak yang bisa dipercaya. Yang ketiga, continue, berlangsung terus-menerus, diharapkan langgeng. Yang keempat, dalam ketulusan, dalam kejujuran, dan tidak ada sandiwara. Nah, saya memunculkan 4 tokoh sekuler untuk menegaskan hal-hal tersebut. Yang pertama tentang privat. Saya ambil pendapat tokoh yang bernama Cornelia Funke. Siapakah gerangan Cornelia Funke? Cornelia Funke adalah seorang tokoh dari Jerman, ya, penulis fiksi yang sangat terkenal pada zamannya. Cornelia Funke, sebentar. Dia mengatakan seperti ini. Ini penulis fiksi Jerman, saudara-saudara. Untuk dapat membaca buku secara utuh. Ini buku bukan? Halo? Ini buku ya. Kata tokoh hebat yang terkenal pada masanya, dia seorang penulis fiksi Jerman. Dia mengatakan untuk membaca buku secara utuh kita perlu menyendiri hanya antara aku dengan buku. Kenapa? Agar dapat terlibat secara intim dengan seseorang yang tidak akan pernah kutemui selain kecuali melalui buku. Siapakah penulis Alkitab? Anda boleh katakan Nabi Rasul. Tapi mereka alat kan? Bukankah Roh Kudus yang menggerakkannya? Betul? Ya, kalau Anda mau membaca, menemukannya, maknanya secara utuh, Anda perlu menyendiri. Agar Anda semakin bisa bergaul intim dengan penulisnya. Halo? Ada masa di mana buku sangat diagungkan ya. Zaman itulah kita lihat pelajar mahasiswa bule kemana-mana bawa ransel. Bahkan itu pun kadang gak cukup dipegang. Buku-buku tebal. Itu dunia pelajar mahasiswa. Ya, dunia wisata, bule-bule yang berjemur rata-rata juga pegang buku. Sembari baca di bawah terik matahari. Pernah Anda ingat zaman ini? Itu zaman di mana kami orang-orang yang pelajar mahasiswa dimotivasi, kalau engkau ingin punya wawasan yang luas, kamu harus rajin baca. Nah itulah masa di mana saya sangat menyukai perpustakaan. Ada banyak buku yang saya baca karena termotivasi untuk menemukan jendela dunia.
Semakin banyak buku, semakin luas wawasan. Walaupun ternyata sadar semakin banyak buku yang kubaca, semakin sadar aku tidak mengerti. Karena buku itu samudra raya. Ternyata aku hanya tahu sedikit saja. Kan dimotivasi untuk banyak baca buku. Tadinya sebulan berapa, ditingkatkan jadi seminggu berapa, diharapkan dalam sehari bisa. Lama-lama saya juga diberi kemampuan untuk baca cepat dari kalimat. Nanti prestasi terakhir sih per alinea, ada yang mampu baca per lembar. Tapi nanti saya juga diberikan kemampuan, dibekali untuk bisa baca buku hanya daftar isi. Renungkan judul luar, oke, sudah nangkep kurang lebih, mulai buku daftar isi. Bab 1, subnya, bab 2, subnya, bab 3. Aku ngerti isinya. Ya, zaman itu, itulah yang terjadi walaupun dalam perkembangannya, nanti saya sadari bahwa buku yang kubutuhkan cuma 2. Zaman itu aku belum paham tentang Alkitab. Ya. Yang pertama filsafat, gunanya untuk punya prinsip dalam kehidupan. Yang ditulis oleh filsuf-filsuf kelas dunia. Ya. Kenapa orang terombang-ambing dan bakal gagal? Karena engkau tidak punya prinsip. Engkau akan gampang dibawa ke arah manapun. Yang kedua, tokoh. Dalam bentuk biografi atau autobiografi. Orang-orang yang pencapaiannya kelas dunia. Politik, perdagangan, olahraga, apa saja. Guna menemukan rahasia sukses. Nantinya saya tahu Alkitab di atas segala sesuatu. Amin. Oke, haleluya. Anda tidak mau tepuk tangan, tidak apa-apa ya. Anda kelihatannya saya angkat gini, Anda pikir itu buku apa ya? Ya sudah buku yang lain aja ya, buku yang lain aja ya. Anda kelihatannya punya pegangan yang lain soalnya ya. Nah, ternyata kalau kita menyukai sebuah buku ya, benar loh. Lama-lama aku bisa dekat dengan penulisnya. Aku bisa mengerti cara berpikirnya. Aku bisa menjiwai kehidupannya. Pantas Cornelia Funke bilang begini, kalau kita benar menyendiri hanya antara aku dan buku dan semakin bisa intim dengan penulis ya, maka ini akan terjadi. Penulis itu, yakni Roh Kudus akan menjadi orang yang sangat dekat dengan kita. Ya. Yang kedua, bisa menjadi penasihat yang sangat bijaksana karena beliau penasihat yang ajaib. Betul? Juga bisa jadi penyihir yang menghipnotis. Kenapa? Aku sangat terpengaruh dan terjadi perubahan dalam hidupku. Aku kayak dihipnotis. Dan yang keempat, inilah kekasih yang sangat kudambakan. Aku tidak bisa kalau tidak jumpa dengannya. Oke? Ini pendapat orang sekuler loh. Yang kedua, tentang apa? Kondisi yang kedua. Yang pertama kan tentang privat. Ya. Anda punya waktu privat dengan Tuhan? Halo? Iya, ya. Ini buku kan firman, walau saya juga mau bilang begini ya. Kan ada firman yang sudah direkam ya. Betul ya? Cuman kadang-kadang saya perhatikan nggak berlaku privat. Itu kan di setel di mobil tuh. Saya beberapa kali dijemput ya dengan komunitas yang satu ini. Jadi itu ayat jalan terus tuh. Ngomong terus. Hei, awal-awal. Ini firman ya? Iya Pak. Enggak pernah putus Pak. Terus, emang bisa ngerti nih? Ya bisa lah Pak. Loh ini kita ngobrol loh. Kok iso loh ngrungokke firman nyambi? You know nyambi? Loh kalau enggak ada saya ya oke lah. Itu pun masih nyambi nyetir. Halo? Loh ini sembari ngobrol loh. Loh nanti lama-lama Tuhan ngomong kita enggak tanggapi. Karena kita sibuk sendiri. Takutnya imun. Kayaknya firman enggak spesial. Karena diharapkan privasinya ada. Hanya antara aku dengan buku. Dan firman adalah Tuhan sendiri. Enggak amin. Ada satu. Makasih ya. Ngasih ya. Satu cukup. Yesus hanya butuh 2. 2, 3 sehati cukup aku hadir dan beracara. Jadi Grace Muntu dapat 1. Makasih ya Bu ya. Dikuatkan sama Ibu ya. Oke yang kedua. Lama-lama lucu juga tuh. Supaya Anda enggak ngantuk. Sebab sebagian Anda kelihatannya mulai apa ya. Saya enggak setuju, Anda manggut gitu ya. Iya, saya enggak minta persetujuan tapi Anda kata manduk gitu loh. Padahal saya enggak tanya apa-apa ya. Iya, terima kasih ya. Oke.
Anda kelihatannya jenius ya. Saya belum sampai pada kesimpulan Anda. Makasih. Saya senang loh melayani orang-orang pintar itu senang ya. Iya. Lama-lama saya cuma sebut judul dan sudah terurai. Saya langsung bilang mari kita berdoa. Urainya mana? Mikro dewe. Nah, oke. Yang kedua apa tadi? Private. Yang kedua, melibatkan dua pihak yang bisa dipercaya. Oke? Saya munculkan pendapat Jenderal Sun Tzu dari Tiongkok. Dia seorang ahli strategi militer dan penulis buku The Art of War. Dia bilang begini, dari semua pasukan yang ada padanya, yang ada padaku, yang bisa dekat dalam pengertian akrab karib rapat, ya, dimengerti intim, dengan komandan berarti dengannya, tidak ada yang bisa lebih intim dibanding mata-mata. Pasukannya ratusan ribu, banyak saudaraku. Pasti ada pemimpin dimanapun ada ring satunya. Anda pikir dia yang terdekat? No, mata-mata. Apa sih tugas mata-mata? Segala sesuatu yang bersifat rahasia. Anda bisa menceritakan rahasia kepada orang yang gak bisa dipercaya? Gak bisa. Halo? Gak bisa. Jadi intim itu tidak hanya soal privacy, hanya antara aku dengan Tuhan. Jangan suka nyambi ya. Tapi juga tentang diri kita nih yang bisa dipercaya. Sehingga rahasia-rahasia Tuhan terungkap. Halo? Kalau ngikutin Yohanes pasal 1, 2, dan 3. Pasal 1 Yohanes kan menekankan tentang menjadi percaya. Pentingnya menjadi umat percaya. Tapi pasal 2-nya itu enggak cukup. Kita harus jadi orang percaya yang bisa dipercaya. Umat kepercayaan. Baru tingkat topnya umat mempelai. Umat tak terpisahkan. Ini yang akan mencapai. Ya, tapi harus dari sini. Adakah Anda umat percaya yang bisa dipercaya? Amin ya. Kalau dijadikan bendahara duitnya lebih apa kurang? Kalau jawabannya kurang ya Yudas. Halo? Kalau Anda dikasih kedudukan, Anda merajalela atau menaungi, membalut, memulihkan. Jadi mari kita menjadi umat percaya yang bisa dipercaya. Amin? Iya, mata-mata. Anda ngerti gak ungkapan tadi? Halo? Mata-mata gunanya untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan lawan. Karena musuh itu ternyata ada dua. Asli di medan perang, tapi juga ada yang dinamakan musuh dalam selimut. Seorang pemimpin kadang tumbang bukan oleh musuh di luar sana, tapi tumbang oleh timnya. Halo? Dulu kan ada teroris yang sangat terkenal tuh yang sering muncul tuh. Hingga satu ketika kan Amerika mengeluarkan semacam siapa yang bisa memberikan info akan diberi hadiah sekian juta dolar. Terus difilmkan tuh. Iya, Osama. Tuh. Padahal rohani loh, bisa ngerti loh berita dunia loh. Iya tak? Anda sudah enggak tercemar, jadi enggak ingat Osama. Wah aku ya lali. Osama ya, ada filmnya ya. Ternyata dia dikhianati. Ya. Jadi kalau yang namanya mata-mata, itu nanti bisa menemukan musuh di luar sana kekuatan kelebihan, termasuk musuh dalam selimut. Jadi memang hanya dia yang bisa intim. Mari pastikan aku orang percaya yang bisa dipercaya oleh Tuhanku. Amin. Kan bisa dong. Anda bisa introspeksi terus lihat sejauh ini ya. Saya bersyukurlah kalau soal-soal itu ya. Karena kan setidaknya kalau dalam hal pelayanan yang sensitif kan soal uang tuh ya. Hati-hati ya soal uang karena Tuhan ini kan saingan terdekat, pilih aku atau mamon. Kalau saingan terdekatnya jimat ya Tuhan bilang pilih aku apa jimat. Karena saingan terdekatnya mamon, waspada. Setidaknya dalam anugerah Tuhan sudah laksanakan 544 misi. Ya setidaknya aku bisa katakan aku tidak dikuasai mamon. Aku menguasai mamon. Dia kalau jadi tuan yang kejam. Tapi kalau dia bisa kita hambakan, dia jadi alat yang luar biasa. Bisa mengembangkan kerajaan Tuhan. Hatiku harus aman. Aku harus mencintai Tuhan. Dan aku bisa dipercaya Tuhan. Amin. Yang ketiga.
Yang ketiga tentang private, bisa dipercaya dan berlanjut, berkesinambungan, harap-harap tanpa jeda, ya, langgeng. Nah, ini pendapat dari artis terkenal Mariah Carey. Saya kira sugih. Tapi enggak tahu pakai enggak ya, pakai bubur ganti nama enggak ya. Pernah dengar Mariah Carey? Halo? Heran ya. Kalau saya senyum, senyum ya, aku enggak kuat kalau Anda membeli. Itu sarapnya pedot, saya enggak tanggung jawabnya. Nah, Mariah Carey bilang begini, aku benci membayangkan intim dengan seseorang, lalu bubar begitu saja. Hanya membayangkan, hanya menghayal saja, enggak mau putus. Gimana kalau real? Halo? Mariah Carey menggambarkan keintiman seperti ini. Aku benci membayangkan intim dengan seseorang lalu bubar begitu saja. Punya pengalaman Anda ngalamun? Anak muda lah ya. Kalau yang tua-tua masih ngalamun ya bablas ya. Yang anak muda aja ya, anak muda ya. Pernah ngalamun? You know ngalamun? Menghayal? Tapi yang positif ya, jangan yang kemasan mari membayangkan mungkin Anda kagum sama seseorang gitu. Aduh, aku nih iso cedak ya, dekat gimana ya. Tenang, kalau saya sedang bahasa asing tenang ya. Pasti paham Roh Kudus tolong pasti ya, oke? Ya membayangkan tiba-tiba teman datang, "Hei! Asem lu." Asem ya ta, jangan cacing tadi cicang capung itu tadi asem kon iku ya. Baru enak-enak dikageti ya. Nah, jadi hanya dalam bentuk menghayal atau membayangkan saja, enggak mau dihentikan. Bagaimana kalau Anda real biasa intim dengan Tuhan? Anda memberi kesempatan tuh Tuhan menikmati aku. Aku menikmati Tuhan dan sebaliknya, mari Tuhan menikmati hidupku. Melayani bagus. Tapi melayani Tuhan lebih utama. Itu saat-saat Tuhan, aku menikmatimu. Amin. Aktif terus melayani. Tapi porsinya sudah digambarkan di Yesaya 6 ayat 2. Porsi untuk Tuhan 2. Porsi untuk pekerjaan Tuhan 1. Lebih banyak di kaki Tuhan. Amin. Rasa-rasanya engkau kasih contoh deh. Beliau seorang pribadi, satu pribadi yang sangat intim dengan Bapaknya. Betul, kadang-kadang pelayanan bisa dihapus loh. Demi punya waktu banyak dengan Bapa. Memberi kesempatan mari nikmati hidupku Tuhan. Kalau Anda dapat warisan seperti itu, hebat. Oh, bukan anak nyengkong ya, apa-apa terserah. Halo, Anda merasa dapat warisan yang begitu hebat. Dahsyat loh saudaraku. Ya. Yang keempat, itu tentang diharapkan kita dalam ketulusan dan keikhlasan. Kali ini seorang bernama William McVie dari Kanada. Tapi saya menangkap kondisi sebaliknya. Ya, karena memang harus sebaliknya. Inilah pendapatnya William McVie. Jauh lebih mudah untuk menyatakan hal-hal intim dalam kegelapan. Halo? Sebaliknya bukan dalam kegelapan. Kalau Anda berlaku intim dalam kegelapan, itu kan para penjajah cinta. Dugem. Ya, yang punya sejarah dugem paham ya. Ya. Kalau Anda jejaknya memang putih ya baguslah ya. Pak David pernah tahu dugem, Pak? Enggak ya, Pak David lebih baik dari saya ya. Saya rusak-rusakan ya, tapi dalam anugerah hidupku yang sudah puing-puing dikumpulkan dan dirajut di tangan Tuhan untuk jadi alat yang berarti di masa akhir ya. Saya bersyukur walaupun laksanakan misi hampir mati 10 kali, aku tidak gentar. Aku sampah yang sudah dipulihkan Tuhan. Aku ingin berikan dalam ketulusan dan keikhlasan. Amin. Tentunya bukan dalam kegelapan keintiman, dalam terang firman. Karena transparansi itu bagian dari pemicu pulih menyeluruh dari kehidupan kita. Dan orang yang transparan adalah orang yang rendah hati. Saya kan pernah
Kalau zaman-zaman saya sering bersaksi, satu ketika ada teman hamba Tuhan bilang begini, bro, enggak zaman deh bro, itu kesaksian yang dulu-dulu. Udahlah, udah enggak usah keluar lagi. Kenapa? You bangun pelayanan sudah puluhan tahun, image-nya bagus. Tapi kalau terus mengungkap masa lalu, ngerusak image bro. You know ngerusak image, jaim. Saya bilang, enggak apa-apa, aku remek. Asal Bapakku sang penjunan sangat dimuliakan. Aku benar remek, parah, kotor, bau, bukan siapa-siapa. Kalau hadir Krismu untuk hari ini. Karena puing-puingku yang sudah bertebaran, beliau kumpulkan kembali, dirajut lagi. Kuncinya, keterbukaan dalam kerendahan hati. Maka hal itu akan terjadi. Amin? Oke, poin kelima, terakhir. Senang ya dengar berita poin terakhir. Ada banyak penggemar poin terakhir? Oke, Anda penggemar poin terakhir ya, tolong datang 9:30. Ya, 9:30, ini 9:30 ya. Begitu Anda duduk, gak lama lagi pendeta bilang, poin terakhir. Ya, rausa teko. Iya toh? Iya toh? Iklan. Baik, ternyata untuk proses keintiman, ada 5 hal secara cepat saja ya. Yang pertama tentu doa. Komunikasi vertikal. Karena bicara doa itu kan bicara tentang pertemuan dua sejoli yang saling mengasihi. Pertemuan dua sejoli. Jadi enggak ada pihak ketiganya kan. Dua sejoli yang saling mengasihi. Nah kalau Anda mau intim, coba lihat, ada enggak perkembangan waktunya? Sebab saya khawatir bahwa apa yang kita katakan dalam pujian penyembahan lip service. Tema cinta kan banyak ya. Lagu-lagu bertemakan cinta apalagi tertulis tuh. Saya hampir bergeser untuk bicara tentang live in love. Love Jesus. Love Jesus. Tema cinta banyak sekali. Saya khawatir sebatas bibir. Kalau udah nyanyi lagu cinta, wajahnya pun wajah Manatahan. You know Manatahan? Kayak resep gitu loh kalau udah nyanyi cinta dengan Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Aduh, enak banget lagi. Apalagi refnya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Udah injek bumi langsung. Tapi ketemu Tuhan kok pendek-pendek loh. Itu kah? Loh, coba dua sejoli, anak muda aja ya, anak muda. Ini sebagian sudah mulai ketemu pasangan? Belum ya? Aduh, sudah dimurnikan ya. Ketoknya kembali ke zaman Siti Nurbaya ini ya. Bakal kawin kayak kucing dalam karung ini. Nah iya, pasti pelaminan baru tahu, oh ini bojoku ya. Kalau zaman modern itu kan cari sendiri-sendiri. Dulu menikah sama istri itu dicari no mama, papa atau milih dewi. Oh nek Tuhan dilibatkan aku rawani rek. Rawani. Coba ngomong jujur, kamu SMP itu udah pacaran. No, tenan toh, cuman digiring Mbak Gusti ya. Akhirnya pacaran sampai merit kuliah. Kuliah, gak putus-putus. Wah, iklannya banyak. Iklannya, iklan, oke. Tidak usah dibahas ya, karena ini khotbah ya. Oke. Oke, kalau anak muda saya tidak mau tanya yang tua-tua. Anda tiba-tiba membara, nanti udah tua go public, liar. Kalau udah tua, pokoknya pasangan kita terbaik datang dari Tuhan. Plus minusnya, pokoknya anugerah. Gak ada yang perfect. Iya ya. Pokoknya kita dimampukan Tuhan untuk kembali ke cinta mula-mula. Beno tambah tua, ngriket. Iya. Ya, ini ada anakku nih, ini kalau enggak betul pe rumah, mami, papi bilang ngriket. Bohong papi itu. Nah, anak muda. Kalau engkau jatuh cinta sama seseorang, senang jumpa dalam waktu singkat atau panjang?
Panjang ya? Panjang ya? Nah itu benar ya. Benar. Ngakutnya cinta, tapi kalau ketemu pasangan tuh sadek saknyet. Deknyet. Sadek saknyet. Halo Adinda, apa kabar? Baik. Dah. Loh, percaya kah? Percaya? Hah? Halo? Saya aliran lama loh, saya ketemu pacar tuh dijatah loh. Iya, per Sabtu malam Minggu. Iya, selebihnya sinau, belajar. Sabtu malam Minggu itu pun jam 6 sore, jam 9 malam. Lebih dari 9 gak sopan. Jadi aku nunggu setu itu, aduh lama loh ya. Begitu setu nunggu jam 6, lama loh sudah aku. Iya itu peraturan umum, jadi memang berlaku. Gitu. Nunggu jam 6 lama, tapi begitu jam 6 nyampe, saya belum ketok pintunya buka, podo-podo nunggu. Gak paham ya. Anda selain manusia masa kini ya, ketemuannya harian memang. Dilarang pulang malam, pulang pagi malahan. Kacau betul ya. Nah itu rasanya baru ketemu jam 6 di pokok Nelawang. Tahu-tahu kok jam 9, Adinda, cepet deh. 3 jam enggak terasa. Ayo coba. Betul enggak ya? Waktunya berjalan cepat. Karena orang kalau udah kena racun cinta, kreatif, semut lewat bisa dibahas sih. Racun cinta itu loh, kreatif. Loh, minta ampun. Saya pernah membuktikan parade cinta di Ancol. Parade cinta. Ancol, tahu Ancol? Oke, orang Jakarta sombong ya. Punya Ancol. Anda mungkin di sini apa nih? Ini Bekasi ya? Parade cinta di mana? Di jembatan ya? Hah? Kadang jembatan ya rame. Ya nek putus asa nyemplung ya. Maaf ya guyon ya. Oke. Zaman anak-anak masih kecil. Kita ini sering ke Ancol untuk jalan-jalan sore. Parkirlah kurang lebih jam 5 di satu tempat. Dah turun semua, jalan kita, nanti rundingan entah makan di mana. Oke. Nah waktu kembali ke parkiran, jadi waktu jam 5 sore parkir itu parade cinta sudah ada. Jarak 5 meter itu bisa sepasang gitu loh. Oke. Kira jam 9 malam balik ke tempat parkir. Ternyata itu yang berpasangan masih di situ. Berarti udah 4 jam. Halo, 4 jam. Kebayang gak kalau Anda ketemu orang pacaran 4 jam ngobrolnya tetap exciting. Ngerti exciting? Hah? Masa ya mentang-mentang pacaran duduk di Ancol cuman delok laut ya gini. Noleh sesekali nyengir. Noleh lagi. Percaya. Hah? Itu bisa depan-depan ngobrol. Sampai 5 meter ada pasangan lain enggak peduli. Exciting obrolannya. Saya pernah mikir gini, udah 4 jam tetap exciting. Temanya apa? Ya kok dibahas enggak bisa-bisa. Hah? Halo, temanya apa coba? Hah? Hari ini temanya intim. Itu temanya apa? Betul? Dan zaman sekarang besok bisa ketemu lagi. 4-5 jam. Membahas apa lagi? Kenapa? Kadar cinta. Cinta. Doa adalah pertemuan dua sejoli yang saling mengasihi. Anda melayani seperti Marta, good. Takutnya tidak tahan lama di kaki Tuhan. Takutnya andai dipakai Tuhan bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak pernah menikmati kamu. Aku tidak pernah intim denganmu. Pergilah pembuat kejahatan. Kamu sibuk pelayanan. Kamu bukan melayani untukku. Kamu melayani untuk dirimu. Agar dikenal, agar populer, agar dapat amplop, dapat posisi. Pencuri kemuliaan. Enyahlah daripada aku.
pembuat kejahatan. Kalau membayangkan saat itu tiba dan itulah yang terjadi. Wow. Menyakitkan. No, aku tidak ingin itu terjadi. Aku ingin Tuhan berkata, aku menikmatimu nak. Sebelum kau tugas melayani, engkau berhadapan denganku. Engkau sadar bukan siapa-siapa. Engkau bukan sumber dari segalanya. Bukan sumber kasih, bukan sumber pengurapan, bukan. Makanya engkau lebih dulu bersimpuh seperti Marta. Dan bagian ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Aku punya pengalaman. Aku sibuk dan aku bangga. Tapi diambil berulang kali. Untung Tuhanku lebih setia dari kesetiaanku. Aku hanya menjalani sedikit proses. Aku duduk merenung dan aku diangkat lagi. Tapi ternyata pola aku masih belum berubah. Aku masih seperti Marta yang sibuk. Dan aku kehilangan lagi. Begitu terus. Hingga satu ketika aku disadarkan Tuhan. Kamu memang sibuk. Tapi engkau tidak cukup bergaul denganku. Memang salah satu yang cukup menolong ketika itu. Aku rajin puasa. Doa puasa. Ya, tapi untuk memuji menyembah. Doa yang bertahan lama. Tidak terjadi. Mari kita menjadi intim dengan Tuhan. Amin. Proses intim bisa melalui doa. Yang kedua, bisa ketika engkau membaca dan merenungkan firman. Bukankah ini surat cinta Tuhan? Bukankah ini surat cinta Tuhan? Oke. Dari mana kita tahu Yesus mengasihi dan setia sampai tetes darah penghabisan? Dari surat cintanya. Betul? Memang penyebutan surat udah gak populer. Sekarang sudah gadget ya. Wih, zaman belum semodern sekarang. Orang itu kalau dapat surat tuh rasanya kayak, angkatan saya, angkatan Manula nih. Halo, saya sekarang kan Lakcapsa nih. Lakcapsa. Daklu, swidak telu tapi ketok nom. Halo, ngerti tak? Swidak telu dek. Ya. 63 gitu. Ketok nom, rambut ireng asli rak cecetan. Gitu. Gigi utuh, depan, belakang kosong. Yang penting depan ya. Sebab kalau yang depannya kosong itu repot, siulnya ngempos off. Kalau utuh ya lumayan ya, walaupun yang kosong belakang. Tadi kalau dicakot kanan lompat kiri. Kalau kiri lompat lagi supaya sukses kasih ke depan. Baru ya toh? Oke. Nah, ngomong apa mau? Oh, tentang bagaimana firman surat cintanya Tuhan ya. Zaman surat itu sangat menjadi alat komunikasi dalam hal juga percintaan. Orang itu dapat surat cinta tuh senangnya minta ampun. Halo, Pak David, sorry, kita segenerasi ya? 10 tahun ya, tipis ya Pak ya, oke enggak apa-apa. Betty ya, Betty beda tipis ya, oke. Tapi masih ingat zaman surat-suratan, ingat ya. Bukankah ketika seseorang dapat surat cinta khususnya, itu kayaknya, aduh, sumringah you know. Belum ketemu orang, baru ketemu amplop. Kan ketahuan dari guratan tulisan itu ketahuan ini siapa. Termasuk kalau di belakangnya namanya. Baru guratannya saja tahu Adinda ini yang kirim. Baru ketemu surat belum orangnya langsung nyengir. Aduh dia kirim surat. Padahal benda mati loh ini. Betul enggak? Apalagi kaum wanita. Begitu dapat surat cinta langsung nyari tempat yang sunyi atau yang terpisah. Betul? Sembari nyobek surat kalau perlu masuk kamar, sembari nyobek surat tuh nyengir. Ngomong apa? Iya kan? Terus baca, Adinda apa kabar? Kan ini tulisan, dijawab baik. Ini yang ketawa generasi saya ini. Pak surat lu ini loh, kok jawab baik. Terus rentetan kalimat.
Selesai baca, taruh bawah bantal. Mau tidur, tarik lagi. Dibaca lagi. Apa kabar Adinda? Baik. Lalu diulang lagi. Halo? Sayangnya surat ya tidak laku ya, susah saya. Zaman surat populer itu ya. Minta ampun, ini surat cinta ini. Saya bersyukur memuridkan sekelompok orang. Sudah bertahan 18 tahun dan obrolan tentang firman itu bisa 3-4 jam. Tidak bosen. Tidak bosen. Antusias untuk membicarakannya. Saya tunjuk bergantian untuk satu perikop disampaikan. Mulai sharing, nanti saya konklusinya. Bisa bertahan 3-4 jam. Kadang-kadang saya hentikan, cukup sudah. Cukup. Saya akan simpulkan ya hasil obrolan kita hari ini. Lalu surat cinta. Kau akan tersentuh kalau engkau membacanya. Tinggal mau intim apa tidak? Nggak jawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Ketoi Anda tuh muka yang jawab, sakarepmu. Oke, EGP emang kau pikirin. Anda nggak mau putusin ya sudah. Ya. Nah yang ketiga, bagaimana kita memuji tentang mengenal kebaikan. Bagaimana kita menyembah, itu tentang kekaguman akan pribadi. Dan yang kelima, militansi dalam melayani. Baru poin kelima. Halo, mari pastikan kita umat yang intim dengannya. Anda rindu? Buli-buli terisi minyak? Hanya yang intim. Kalau tidak intim, tidak ada harapan. Berlakulah intim. Dan kau lihat indahnya hadirat. Engkau akan kagum dengan demonstrasi kuasa, mujizat. Dan kau semakin radikal. All out. Bagi Tuhan. Selamat membuktikan. Tuhan berkati. Haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata. Masuk dalam sikap doa.